di sesi kedua, yaitu strategi Z yang kedua berkaitan dengan dana ya, atau biaya untuk teman-teman mempersiapkan kuliah atau sekolah lanjut. Jadi di strategi Z ini teman-teman coba mulai terapkan pelan-pelan gitu. Saya jamin teman-teman dalam waktu 6 tahun kelas 1 atau kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA teman-teman pasti punya banyak uang. Bahkan kalau nggak ada beasiswa pun teman-teman sudah bisa minimal bisa daftar untuk kuliah seperti itu. Apalagi kalau teman-teman memang gigih di situ, tekun di situ, pasti teman-teman bisa kuliah sendiri meskipun nggak beasiswa. Tapi bersyukur juga kalau semuanya ada beasiswa ya. Sebenarnya beasiswa itu banyak, cuman kita kadang nggak tahu cara mendapatkannya seperti apa. Mungkin cara mendapatkan beasiswa selanjutnya teman-teman bisa pantau channel ini karena ke depan pasti akan membahas soal itu. Oke ya teman-teman ya. Sekarang kita ke bagian dana dengan menggunakan strategi Z. Saya pastikan kalau teman-teman menggunakan uang 5.000 minimal 5.000 itu teman-teman bisa kuliah waktu lulus SMA atau SMK atau sederajat. Nah teman-teman nggak kuliah pun kalau melakukan ini juga pasti punya usaha yang saya rasa teman-teman meskipun usia remaja tapi punya usaha yang luar biasa ya, artinya usaha yang cukup bagus juga untuk masa depan. Kemudian kalau teman-teman sekarang yang nonton video ini sudah SMP kelas 2 kelas 3 atau sudah SMA kelas 1 kelas 2 nggak masalah, ini bisa juga diterapkan. Jadi ini fleksibel saja ya, ini hanya konsep berpikir aja atau kerangka berpikir ya. Nah pertama saya sarankan teman-teman mulai komitmen atau niat banget gitu sehari nabung Rp5.000 di celengan, nabung Rp5.000. Nah strategi yang saya sampaikan ini strategi yang masih lurus-lurus aja, artinya teman-teman yang mungkin malas untuk usaha lagi selain nabung ini ya bisa dengan strategi Z ini. Apalagi kalau teman-teman memang mulai mencoba untuk mengembangkan diri untuk mencoba membangun usaha sambil sekolah. Nah, itu alangkah baik sekali. Nah teman-teman coba nabung 5.000 per hari. Biasanya kan kalau teman-teman pergi ke sekolah dapat uang saku dari orang tua itu bisa ditabung ya. Atau kalau teman-teman di rumah itu punya pekerjaan misalkan jadi tukang ojek padi. Saya juga orang desa yang kerjaannya dulu suka ngojek padi pakai sepeda, kadang pakai motor, dan itu sehari pun bisa 50.000 dapatnya bersih untungnya. Apalagi kalau teman-teman seperti saya sehari bisa nabung 50.000. Tapi ini saya anggap paling kecil 5.000 saja, karena teman-teman sudah SMP pasti bisa mungkin bisa jual buah kelapa, jual daun singkong, jual apalagi ya, gorengan gitu bisa. Misalkan 5.000 per hari. 5.000 per hari kalau 1 bulan itu teman-teman sudah punya uang 150.000. Ini ya 150.000. Nah 150.000 ini kalau teman-teman nggak pakai untuk modal lagi atau memang benar-benar disimpan di celengan, di tabungan, kalau selama 12 bulan teman-teman sudah dapat 1.800.000. Kalau 1 tahun atau 12 bulan teman-teman sudah dapat 1.800.000. Nah 1.800.000 ini kalau teman-teman biasanya di hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari raya Waisak, Nyepi, atau hari raya Galungan, biasanya dapat uang ampau atau uang saku atau uang jajan dari kakek, nenek, tetangga, om gitu misalnya. Itu saya anggap dalam setahun itu teman-teman dapat 200.000, itu paling minim. Kalau biasanya dulu saya di hari raya itu dapatnya bisa hampir 1 jutaan uang saku itu biasanya, karena masih remaja, biasanya masih dikasih, ada yang ngasih 10.000, 15.000, 20.000, 50.000, 100 gitu sama saudara-saudara. Anggap aja itu ya teman-teman nabung
5.000 per hari ditambah uang itu rezeki hari raya, saya sebutnya RHR, rezeki hari raya 200.000. Nah berarti 1 tahun itu teman-teman dapat 2 juta rupiah. Nah kalau 2 juta rupiah ini kalau teman-teman itu pakai untuk modal beli bibitan ayam, indukan ayam sama jantan, atau beli misalkan anak sapi misalkan, atau beli apalagi, itu bisa, itu hasilnya luar biasa. Nah sekarang saya ajarkan yang tadi yang seperti yang saya sebutkan ini, pakai misalkan teman-teman benar-benar orang yang males gitu ya, tapi meskipun teman-teman orang males, kalau pakai ini tetap bisa punya tabungan banyak gitu. Nah misalkan di 1 tahun berarti teman-teman kalau tadi kelas 1 SMP, teman-teman sudah naik di kelas 2 SMP. Di kelas 2 teman-teman sudah punya tabungan 2 juta tadi. 2 juta ditambah tadi per tahunnya 2 juta, berarti teman-teman waktu naik kelas 3, begitu naik kelas 3 itu teman-teman sudah punya tabungan 4 juta. Begitu naik kelas 3 teman-teman udah punya tabungan 4 juta. Ya. Begitu naik lagi ke kelas 1 SMA, teman-teman sudah punya tabungan 6 juta. Padahal hanya dari 5.000 rupiah per hari. Gitu ya. Nah, ini hitung-hitungan orang malas saja ya. Apalagi kalau teman-teman sudah naik kelas 2, artinya kelas 1 SMA udah selesai, naik ke kelas 2, berarti sudah punya 8 juta. Modalnya 8 juta. Nah, kalau teman-teman naik ke kelas 3, baru naik kelas 3, teman-teman sudah punya 10 juta. Nah, begitu lulus kelas 3, itu teman-teman sudah punya 12 juta. Ini sudah lumayan untuk biaya pendaftaran atau untuk kos, bisa juga. Apalagi kalau teman-teman dapat beasiswa, bisa untuk kos, yang separuhnya teman-teman bisa pakai untuk bangun usaha. Ini baru hitungan orang malas. Teman-teman lulus SMA punya 12 juta dari 5.000 per hari. Nah, misalkan teman-teman bener-bener remaja yang males gitu ya. Meskipun males, teman-teman punya 12 juta waktu lulus SMA. Nah, sekarang yuk kita pakai gaya remaja yang agak cerdas sedikit ya. Pakai yang agak cerdas. Nah, kita hitung dari awal ya. Tadi kalau samanya pakai hitungan orang malas, teman-teman dapat 12 juta. Nah sekarang misalkan modal di awal di tahun pertama kelas 1 naik ke kelas 2 SMP, teman-teman dapat 2 juta. Coba kalau 2 juta itu teman-teman belikan bibit ayam atau indukan ayam. Nah misalkan teman-teman belikan indukan ayam kalau 2 juta udah dapat banyak tuh. 2 juta misalkan dibelikan bisa dapat kasaran ngomongnya sama jagonya bisa dapat 15 ekor induk dan 5 ekor jantan, berarti 20 ekor ayam. Dari 15 indukan itu kalau hitung-hitungan per tahun anggap aja 2 kali bertelur aja lah, 2 kali bertelur, dan kita hitung minim 2 kali bertelur 1 tahunnya, kita hitung minim 1 ekornya 10 telur. Nah, padahal kalau indukan ayam itu setahun bisa lebih dari 2 kali musim telur tuh.
Nah, misalkan teman-teman belikan 15 indukan tadi. 15 indukan kalau teman-teman pelihara setahun itu 2 kali telur, 2 kali musim telur berarti satu ekornya 10, berarti kalau kali 15 berarti 150 telur. Ya toh? 150 telur, atau saya bantu hitung ya pakai kalkulator ya. Misalkan 15 ekor dikali 10 berarti 150 telur. Itu satu kali musim. Kalau dikali 2 musim berarti 300 telur. 300 telur indukan ayam, telur ayam. Kemudian anggap aja yang hidup itu 250 ekor ayam aja. 250 ekor ayam yang kira-kira bobotnya 1,5 kilo. Berarti kalau 200 ekor ayam, 250 ekor ayam bobotnya 1,5 kilo. Kalau ditambah indukannya tadi 15 ekor sama jantannya 5 ekor, berarti teman-teman tinggal nambah 20 ekor ayam. Berarti teman-teman punya 270 ekor ayam. Di kelas 2 naik kelas 2 punya 270 ekor ayam. Nah, kalau per kilonya itu 35.000, berarti kalau 1,5 kilo per ekor anggap aja ya 50.000 aja ya, atau 55.000. 270 ekor dikali 55.000. Dapatnya 14.850. 14.850. Anggap aja dipotong biaya kandang, biaya pakan itu 4.850 satu tahun. Berarti bersihnya 10 juta. Jadi 2 juta ini dipakai untuk pelihara ayam. Di sini sudah melipat menjadi 10 juta. 10 juta di sini nih. 10 juta. Nah, sekarang 10 juta mau dibelikan apa lagi? 10 juta mau pakai usaha, masih tetap usaha ayam, ya bagus juga. Itu tadi kotoran ayamnya jadi pupuk belum dihitung tuh kalau dijual. Ya toh. Misalkan belikan kambing, belikan sapi boleh. Anggap aja ini belikan ayam aja ya, ayam. Tadi modal 2 juta, dapatnya 10 juta. Sekarang modal 10 juta, berarti berapa gitu. Berarti cara ngitungnya begini. 10 juta dibagi 2 juta kan jadinya 5. 5 dikali 10 gitu. Kali 10 gitu, karena 2 jutanya yang paling hitungan paling gampang aja, 2 jutanya dapat 10 juta. Kalau 2 juta ini dibagi modal menjadi 2 juta berarti kan 5 kali modal gitu kasar ngomong. 5 kali modal dikali 10 juta sudah. Di sini teman-teman begitu naik kelas 3 SMP punya uang 50 juta. Keren kan? 50 juta kan? Nah, begitu teman-teman naik kelas 3 SMP punya uang 50 juta. Nah, ini kalau untuk modal kuliah ya cukup gitu. 50 juta. Kita hitung lagi, misalkan 50 juta dibelikan indukan ayam sama jantan, kayak tadi dibagi modal tadi, 50 juta dibagi modal. Ya, supaya berapa kali lipat modalnya. 50 juta dibagi 2 juta. 25 kali modal. Nah, 25 kali modal dikali 10 juta tadi pendapatannya.
25 kali modal dikali 10 juta. 250 juta. Ya, kita pakai hitungan kasar ya, 250 juta. Begitu naik kelas 1 SMA, punya uang 250 juta. Weh, sampai di sini aja biaya S1 cukup nih. Untuk kedokteran juga cukup menurut saya. Ya, apalagi kalau teman-teman pinter dapat beasiswa, wah ini bisa untuk modal lagi nih. Misalkan lagi ya, 250 juta dibagi modal. Ini pakai hitung-hitungan kasar aja ya, hitungan kasar aja. Apalagi kalau teman-teman orang yang rinci pasti bisa dapatnya banyak gitu. Tapi intinya konsisten. Ya. Ini belum dihitung yang 5.000 per bulan tadi, 5.000 per hari tadi. 5.000 per hari aja kalau dikali 1 tahun aja udah 1.800.000. Kalau ditambah ini uang saku jadi 2 juta gitu. Anggap aja ini langsung diputar-putar aja ya. 250 juta dibagi modal awal tadi 2 juta. Berarti berapa kali modal gitu ya? 125 kali modal. 125 kali modal, 125 kali modal dikali, tadi kelipatan keuntungannya 10 juta. Sudah dapat 1.250.000.000. 1.250.000.000. Ngeri kan? Dari 5.000 per hari bisa dapat 1 miliar. Itu di teman-teman naik kelas 2 SMA. Apalagi kalau sampai kelas 3 SMA atau lulus SMA atau SMK, teman-teman udah dapat berapa itu? Bisa jadi anggap aja nggak usah banyak-banyak, 5 miliar aja lah. Atau 3 miliar aja lah. Dihitung rugi-rugi misalkan 1 miliar aja lah gitu. Dihitung rugi-rugi 1 miliar. Apalagi kalau uang dari sini tadi teman-teman juga investasikan ke properti ya kayak rumah. Rumah itu bukan rumah untuk tempat tinggal sendiri ya, rumah dikontrakkan, kemudian tanah, belikan tanah, kemudian belikan hal-hal yang lainnya. Bisa sampai ratusan juta. Atau teman-teman malah jadi malas untuk kuliah gitu. Nah, karena konsep di awal bahwa kuliah bukan untuk cari kerja, makanya kuliah itu penting. Meskipun teman-teman udah punya banyak uang, coba masuk ke dunia perkuliahan, bisa pertama dapat komunitas yang berbagai macam, kemudian dapat teman-teman yang hebat juga gitu. Kemudian bisa dibantu bagaimana punya pemikiran menjadi warga negara yang positif dan yang lain sebagainya. Oke, sementara gitu dulu, nggak saya teruskan sampai di lulus SMA ya, karena terlalu banyak nanti uangnya, teman-teman bingung malah nerapinnya. Nah, itu strategi Z yang sederhana. Pertama, strategi berkaitan dengan persiapan apa saja yang mau disiapkan waktu kuliah, kemudian langsung fokus ke bagian dana. Jadi semua pakai teori Z ya. Teori Z ini sebenarnya hanya untuk membantu bagaimana teman-teman punya goal ke depan, tujuan ke depan, 6 tahun ke depan, kemudian dipersiapkan dari sekarang. Oke, begitu. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen, kemudian di-share. Terus bisa juga ajak teman-temanmu atau mulai menabung dari sekarang.